Assalamualaikum teman-teman. Wah, gawat, Ramadan masa tenggat. Apa yang udah kita dapat? Yuk, harus banyakin hal-hal bermanfaat. Seperti baca Quran misalnya. Selain bahasanya yang indah, Al-Quran di belahan dunia memiliki beragam desain yang unik loh. Terutama Al-Quran pada zaman bahula, alias zaman dahulu. Pada beberapa tahun lalu diadakan pameran besar di Amerika mengenai seni Quran. Pameran besar ini adalah pameran pertama yang diadakan di Galeri Arthur M. Sackler di ibu kota Amerika, Washington DC. Pameran ini merupakan kerjasama Galeri Sackler dari lembaga Smithsonian dan Museum Turki serta Seni Islam di Istanbul. Dari 66 Al-Quran yang dipamerkan, kebanyakan dari Museum Agama Islam di Turki. Dan sisanya koleksi Galeri Freyer and Sackler yang ditulis antara abad ke-7 di Damaskus, Suriah, hingga abad ke-17 di Istanbul. Di pameran tersebut diperlihatkan juga salah satu Al-Quran terbesar yang beratnya mencapai 60 kg. Menurut Kepala Kurator Galeri Freyer and Sackler, walaupun setiap Quran berisikan naskah yang identik, namun format dan gayanya berbeda. Kemahiran dan keahlian senimannya telah menjadikannya setiap naskah karya seni yang unik. Pameran ini memperlihatkan keindahan kaligrafi dan kerumitan penulisan Quran pada zaman dahulu. Juga menceritakan kisah individual sebagian naskah, penulisnya, dan pemilik aslinya. Gak habis pikir ya, zaman dahulu belum ada printer dan alat tulis digital lainnya, tapi tulisan Arabnya rapih banget. Nah, Al-Quran asal Nusantara juga gak kalah keren loh. Sampai-sampai dapat pujian dari Dr. Annabel Tegelup selaku Kepala Kurator dari British Library. Akan kekayaan khazanah mushaf Nusantara, saya sendiri sangat tertegun dan kagum akan misalnya mushaf dari Madura sampai ke mushaf dari Sumbawa dan Kalimantan Timur yang masing-masing memperlihatkan kekhasan kedaerahan, tetapi juga ada sesuatu benang merah yang mengikat kesemuanya, yaitu gaya kenusantaraan. Jadi saya kira dengan adanya situs ini, banyak orang akan mulai jadi saya kira dengan adanya situs ini, jauh lebih banyak orang akan mudah-mudahan akan mulai tertarik untuk mulai meneliti mushaf Nusantara baik di kampus, di universitas maupun di kalangan orang umum. Sekian dan terima kasih. Salah satu Al-Quran Nusantara yang dibahas kekhasannya oleh Annabel dalam artikelnya adalah Al-Quran yang berasal dari Jawa. Naskah Quran dari Jawa umumnya beralaskan beluang. Bingkai berhias ganda dalam Al-Quran Jawa biasanya terletak di awal kitab suci yang melampirkan surat Al-Fatihah di halaman sebelah kanan dan ayat pertama surat Al-Baqarah di sebelah kiri, seperti halnya di hampir semua Quran Asia Tenggara. Bingkai ganda di ujung biasanya melampirkan surat Al-Falaq di halaman sebelah kanan dan surat An-Nas di sebelah kiri. Bingkai-bingkai berhias ditemukan juga di tengah naskah yang menandai dimulainya surat Al-Kahfi. Tata letak teks biasanya dirancang sehingga surat Al-Kahfi dimulai di bagian atas halaman sebelah kanan. Ketika teks Al-Quran dibagi menjadi dua berdasarkan hitungan kata, titik tengah yang berbeda tepat di kata waliyatalaqaf pada surah Al-Kahfi. Dan kata ini sering disorot secara dekoratif dalam Al-Quran Jawa. Dalam manuskrip Al-Quran dari Jawa biasanya ada 15 baris per halaman, dan ini hampir selalu diatur dengan bingkai garis yang diperintah. Bingkai teks dalam Al-Quran Jawa sederhana, namun umumnya terdiri dari antara 2 dan 4 garis. Biasanya hanya dengan tinta hitam, tetapi kadang-kadang dalam kombinasi tinta hitam atau merah. Ciri khas lainnya adalah bentuk huruf ta marbutoh yang rumit dan sering kali dilebih-lebihkan.
sering muncul juga dalam judul surah. Anotasi marginal lain yang kadang-kadang ditemukan dalam Al-Quran Jawa adalah sajadah, menandai tempat untuk sujud. Dan paling khas yaitu huruf Ain yang sering ditulis dengan cara yang sangat rumit secara kaligrafi. Dua manuskrip Al-Quran Jawa terbaik yang dikenal saat ini telah disalin oleh penulis yang sama di Istana Surakarta pada akhir abad ke-18. Satu masih disimpan di Istana Yogyakarta saat ini, yang dikenal sebagai Kanjeng Kiai Quran yang disalin oleh Ki Atma Perwira. Informasi penting mengenai naskah Quran Nusantara bisa juga kita dapat dengan mengunjungi Bait Al-Quran serta Museum Istiqlal di Jakarta. Juga situs-situs jurnal lektur keagamaan dan kolektor naskah Nusantara. Wah, Masya Allah, sejak dahulu Al-Quran memang selalu membuat kita takjub dari mulai maknanya hingga dekorasinya ya. Semoga informasi ini membuat kita makin semangat dekat dengan Al-Quran ya teman-teman. Jangan lupa subscribe Cinta Manuskrip Nusantara kalau kamu mau tahu banyak tentang manuskrip. Tunggu video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.